Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7 kelas D akan menyampaikan presentasi pekan ke-10 tentang pengukuran teknik dan data akuisisi. Anggota dari kelompok 10 ini sendiri, kelompok 7 ini sendiri adalah saya sendiri, Arwin Prasojo, lalu ada Nur Muhammad, ada Sigit Rizky W, dan Wahid Nur I. Nah, kita akan membahas tentang the measurement of temperature. Untuk subbab yang pertama yaitu introduction. Untuk introduction sendiri kita dapat membayangkan tentang bagaimana kita akan mengukur sebuah suhu. Lalu bagaimanakah cara kita mengukur suatu suhu itu sendiri? Kita dapat melihat bahwa ada pendekatan berupa pendekatan eksperimental dan pendekatan numerikal. Pendekatan eksperimental sebagai contoh seperti termometer, lalu pendekatan numerikal seperti yang ada pada layar. Untuk pendekatan secara mekanik ataupun eksperimentalnya akan dijelaskan pada sebuah lebih lanjut. Lalu kita dapat melihat pada layar bahwa di sebelah kiri ada rumus PV nRT. Di situ R adalah konstanta gas ideal, jadi itu konstan. Lalu ada variabel P tekanan, V volume, N jumlah mol atau berat per molekul, dan T temperature atau suhu. Jika kita ingin mengukur sebuah suhu, tentunya tinggal mengubah variabel P, V, dan R. Sebagai contoh, kita ingin mengukur suhu di dalam kelas dan di luar kelas. Kita akan menggunakan P atau tekanan sebagai variabel yang akan kita ubah. Lalu kita mengontrol volume dan konstanta garis idealnya. Jika di dalam ruangan itu tekanannya 1 bar, umpamanya suhunya sekian, lalu kita mengukur di luar ruangan tekanannya 1,5 bar atau 10 bar, suhunya sekian. Dari situlah kita dapat mengukur suhu itu sendiri menurut dari apa yang kita ukur dan membuat skala itu sendiri. Hal itu juga berlaku dengan resistensi dari suatu bahan yang dapat dilihat pada rumus sebelah kanan, yaitu R sama dengan R referensi kurung buka 1 plus alfa T min T referensi, di mana R sendiri adalah resisten konduktor pada T atau pada tempat di variabel suhu yang kita ubah. R referensi adalah resistansi konduktor pada T referensi atau pada suhu yang sudah ditetapkan sejak awal. Lalu A alfa koefisien suhu dari resistansi untuk bahan itu sendiri, T suhu, dan T referensi itu sendiri T dari spesifik material yang sudah kita tetapkan. Lanjut. Untuk sebab yang kedua adalah temperature scale atau skala temperatur. Lanjut. Dapat dilihat sendiri bahwa secara global yang sudah kita ketahui terdapat 5 skala yang 4 diantaranya terkenal, yaitu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Menurut dari skala-skala itu sendiri sudah ditetapkan bagaimana cara kita menghitung skala tersebut, yaitu dengan perbandingan. Jika Celsius itu ada 100 skala, sedangkan Fahrenheit itu ada 180 skala, maka kita dapat membandingkan keduanya yang menghasilkan 9/5. Lalu itu jika kita ingin mencari Celsius, maka Celsius dikalikan suhu Celsius 5 dibagi suhu Fahrenheit, itu akan langsung diubah ke skala Fahrenheit. Lalu dapat dilihat pada layar bahwa di situ terdapat berbagai skala, yaitu Celsius dari 0 sampai 100, Fahrenheit 32, Fahrenheit sampai 212, Kelvin 273,15 sampai 373,15, Reaumur 0 sampai 80, dan
ranking 491,67 sampai 671,67. Di situ terdapat berbagai alasan dalam penyusunan skala temperatur yang ada pada layar tersebut. Lanjut. Di sini adalah sejarah pendek tentang bagaimana lahirnya skala temperatur yang ada di atas tadi. Yang pertama adalah Roemer atau Reaumur. Itu dia pertama membuat skala 1 sampai 60. Lalu skala tersebut dalam skala tersebut si Reaumur ini menandai pada skala 7,5 itu merupakan skala di mana air itu membeku. Dan pada skala 22,5 itu adalah skala dari suhu tubuh manusia atau suhu darah. Jadi dapat dilihat sendiri bahwa si Reaumur ini pada dasarnya menciptakan termometer untuk kepentingan meteorologi atau cuaca. Jadi kita bayangkan saja jika kita berada di negara 4 musim, musim dingin itu bisa negatif 12 Celcius dan negatif 24 Celcius dan seterusnya. Karena itu si Reaumur ini sendiri menyusun skala Reaumur itu dari 0 sampai 80 itu berdasarkan untuk kepentingan meteorologi. Jadi tidak seperti Celcius yang tepat 0 sampai 100 di mana air membeku dan air mendidih. Lalu yang kedua adalah Daniel J. Gabriel Fahrenheit. Pada Daniel J. Fahrenheit ini sendiri sebenarnya dia itu bukan ilmuwan, jadi dia itu cuma perancang suatu alat, lalu dia ingin menyusun suatu skala dan dia pergi melihat model yang sudah dibuat oleh Reaumur. Jadi skala Fahrenheit itu sendiri berdasarkan dari Reaumur kan. Tapi sayangnya dari Reaumur itu sendiri terdapat nilai-nilai desimal yang sudah ditetapkan oleh Reaumur. Dan sepertinya si Fahrenheit ini sendiri tidak menyukai angka-angka desimal. Maka dia mengalihkan semua skala yang ada pada Reaumur dikalikan 4. Yang hasilnya adalah 30 derajat Fahrenheit itu di mana air membeku, 90 derajat itu suhu tubuh. Lalu pada penyusunan alat tersebut si Fahrenheit ini mengubah skala yang 30 ke 90 itu rentan skalanya ada 60 skala, itu diubah ke 64 skala yang suhunya diubah dari 32 ke 96. Kenapa si Fahrenheit ini mengubah skala itu sendiri? Karena si Fahrenheit ingin menentukan satu skala setiap langkah. Maksudnya bagaimana? Jika 60 itu kita bagi 2 itu tidak akan habis. Tapi jika 64 itu jika kita bagi 2 hasilnya nanti akan 1. Karena itu dia memiliki skala tanpa desimal dan skala yang bisa dibilang tiap tingkat itu nilainya 1. Lalu kemudian di akhir penelitiannya dia menambahkan skala air mendidih yang merupakan 212 Fahrenheit. Lalu kemudian ada William Thomson yang kemudian dinyatakan sebagai Lord Kelvin yang pertama. Dia mengukur suhu gas pertama si William Thomson ini atau si Kelvin itu juga melakukan eksperimen untuk mengukur suatu temperatur atau suhu. Yang dilakukan adalah dia mengukur suhu gas pada 0 derajat Celcius. Lalu dia mengukur volume gas pada 0 derajat dan 1 derajat Celcius dan dia membandingkannya. Ternyata ditemukan bahwa peningkatan 1 derajat itu terjadi peningkatan volume 1/273 kali dari volume pada 0 derajat. Selanjutnya dia melakukan pengukuran yang sama untuk 0 derajat ke negatif 1 derajat. Yang hasilnya pun sama. Terjadi pengurangan
sebanyak 1/273 kali. Jadi jika kita pikirkan dan kita lihat eksperimen si Kelvin itu sendiri, apakah pada negatif 73 derajat Celcius itu volume gasnya 0 atau menghilang? Karena setiap dia turun 1 derajat itu volumenya berkurang 1/273 kali. Saya sendiri juga kurang paham, jadi terdapat teori lain yang dikemukakan si Kelvin ini tentang masalah ini. Lanjut. Lalu pasti kita sering bertanya, ada banyak termometer, lalu manakah termometer yang terbaik? Sebenarnya termometer yang terbaik itu sendiri bersifat sangat subjektif ya, tergantung diri kita sendiri. Jika kita menyimpulkan termometer yang terbaik secara umum atau objektif, itu sebenarnya semuanya terbaik. Karena apa? Kelvin itu walaupun skalanya 273 sampai 373,15 itu walaupun skalanya tidak enak dibaca, tapi skala Kelvin itu sendiri adalah skala absolut yang digunakan oleh para ilmuwan. Jadi jika kita orang umum kita ingin memasak atau melakukan sesuatu hal, lebih umum kita menggunakan Celcius karena skalanya gampang dan mudah digambarkan. Jika kita memasak, tiba-tiba kita bilang, oh saya akan merebus air sampai 250 Kelvin. Itu yang mendengarkan juga pasti akan bingung karena dia bukan ilmuwan. Lalu yang Celcius sendiri seperti yang saya katakan tadi digunakan secara umum karena berdasarkan titik beku air dan titik didih air. Lalu Reaumur adalah dasar dari Fahrenheit, dan Fahrenheit sendiri merupakan skala yang dari 0 sampai 100 itu tepat digunakan untuk pengkajian suatu cuaca atau pada bidang meteorologi. Karena 0 derajat Fahrenheit itu negatif. Ya, next. Lalu mari kita berhenti sejenak dan berpikir, lalu bagaimana ilmuwan zaman dahulu mengukur suhu? Di sini suhu mereka tidak mengukurnya dengan termometer ya, karena termometer itu ditemukan setelah mereka menemukan skala dan ada orang yang membuat termometer. Jadi orang zaman dulu bagaimanakah mereka mengukur suhu yang mereka buat untuk menjadi skala mereka sendiri-sendiri itu? Next. Itu akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Nah, nanti untuk sebab yang ketiga adalah the ideal gas thermometer atau termometer gas ideal. Next. Untuk termometer gas ideal sendiri itu sudah saya sedikit singgung tadi, yaitu skala Kelvin, yang setiap peningkatan 1 derajat itu dia terjadi penambahan volume 1/273 kali volume, dan penurunan 1 derajat itu 1 derajat Celcius itu terjadi pengurangan volume. Lalu jika kita melihat rumus yang ada di paling atas tadi, PV sama dengan MRT atau NRT, P-nya pressure, V-nya volume, MRT itu mol, R-nya koefisien, dan T-nya suhu. Kita dapat mengukur suatu percobaan dalam kontrol volume. Jadi volumenya itu dianggap tetap, bisa dicoret, bisa dieliminasi. Lalu molnya karena udara atau gas yang dipakai itu dianggap sama, maka juga bisa dieliminasi. Karena itu R-nya juga dieliminasi, jadi terdapat P dan T, pressure dan temperatur. Lalu kita dapat mengubahnya menjadi suatu perbandingan, yaitu T sama dengan T referensi per P referensi. Lalu kita bisa melihat pada grafik sebelah kiri, itu adalah penggambaran grafik yang di bagian bawah itu adalah P referensi, lalu yang ke atas itu adalah T sama dengan T referensi, P per P referensi. Lalu kenapa skala Kelvin itu dinamakan skala absolut? Karena skala Kelvin itu 273,15 itu merupakan skala di mana P dari suatu gas itu adalah 0. Dan itu dinamakan gas ideal. Kenapa gas ideal? Maksudnya jika gas itu pada di bawah 273, maka gas itu akan terkompresi karena volumenya
berkurang. Lalu jika gas itu ada di atas 273, itu maka gas tersebut akan terekspansi karena volumenya itu bertambah. Karena itu pada titik P sama dengan 0 atau pressure-nya 0 itu dinamakan titik absolute pressure untuk gas ideal. Next. Lalu untuk bab selanjutnya dari temperature measurement by mechanical effect atau dari fenomena mekanik ya yang dapat kita lihat. Next. Dapat dilihat pada layar itu ada beberapa penggambaran metode mekanik yang digunakan untuk mengukur suatu suhu. Yang pertama kita bisa lihat muai dari benda cair itu digunakan untuk termometer, sedangkan yang di sebelah atas itu adalah sebenarnya muai juga, tapi itu lebih ke bending dan itu diterapkan pada benda padat. Lalu jika Anda ingin mengukur suatu suhu dengan referensi dari fenomena mekanik ini, kita dapat menggunakan rumus yang ada pada bagian kanan bawah tersebut. Ya, next. Lalu untuk bab selanjutnya sendiri, temperature measurement by electrical effect. Jadi pada bab ini sebenarnya intinya sama dengan yang di atas, yaitu kita menggunakan fenomena di alam, kita mengamati fenomena yang terjadi untuk memanfaatkannya menjadi suatu alat ukur untuk suhu. Next. Lalu karena pada bab ini penjelasannya sangat mendetail atau sangat mendasar, jadi saya ambil salah satu contoh saja, yaitu termokouple. Termokouple itu sendiri dapat kita lihat pada bagian kiri diilustrasikan bahwa ada garis putih dan garis hitam yang ujung-ujungnya itu bersatu atau berhimpit. Itu dapat digambarkan sebagai suatu wire atau kabel kecil yang jenisnya berbeda, disusun dari suatu material yang berbeda, lalu ditempelkan atau dijadikan satu pada ujung-ujungnya. Lalu jika ujung bagian kiri itu diberikan suatu rangsangan panas dan bagian kanan itu diberikan rangsangan dingin, lalu pada ujung kabel yang hitam dipasangi multimeter, itu dapat kita baca bahwa terjadi perbedaan, terjadi suatu nilai voltmeter, berarti ada perbedaan arus. Hal tersebut sebagian besar dikarenakan oleh resistensi dari material yang digunakan atau wire yang digunakan. Lalu untuk termokouple sendiri sebenarnya seperti apa? Ya, sebenarnya mirip saja, tapi hanya saja kita dapat lihat pada bagian yang seperti apa itu? Seperti pensil itu terdapat garis kuning dan merah yang dijadikan satu. Itu adalah dua wire yang memiliki resistensi berbeda, lalu diberikan selubung dan dimasukkan ke dalam suatu rangsangan panas atau hot junction. Kita dapat lihat pada bagian kiri bahwa itu ada dua referensi ya, panas dan dingin. Lalu kita di bagian kanan itu panas dan dinginnya referensinya adalah panas itu di dalam rangsangan atau di dalam tabung itu ya, tabung yang panas itu. Lalu yang dingin itu adalah suhu ruangan yang ada di luar. Itu dijadikan referensi netral. Itu prinsipnya sama, jadi nanti akan terjadi beda potensial yang dikarenakan oleh koefisien resistensinya yang dapat kemudian dijadikan tolak ukur untuk menyusun skala atau mengukur suatu suhu. Next. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari electrical device ini apa? Ya, untuk kelebihannya akurasinya tinggi. Tergantung material yang digunakan, akurasinya itu bisa mencapai 0,002 derajat. Karena itu si Kelvin itu pada awal penentuan skalanya sebenarnya cuma 273 derajat,
Tapi karena dinamakan skala absolut, maka pada perkembangannya di sains modern itu diukur ulang untuk lebih akurat dan hasilnya adalah 273,15. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah bisa diterapkan dalam berbagai kondisi, suhu, tekanan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Maksudnya bagaimana? Seumpamanya kita ingin mengukur suhu gunung berapi, lava, tidak mungkin kan kita turun dan bawa termometer kita celupkan ke lava. Itu merupakan suatu tindakan yang berbahaya. Karena itu untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan seperti termokouple di atas ataupun device elektrikal yang digunakan untuk mengukur suhu yang sudah disesuaikan materialnya agar tidak meleleh pada perkiraan suhu lava itu dan dimasukkan ke dalam lava dari jarak jauh. Kita dapat merekam hasil pengukurannya dari jarak jauh. Lalu pada perbedaan tekanan, contohnya kita ingin mengukur pada luar angkasa atau dalam dasar laut yang belum bisa dicapai oleh kapal selam, kita juga bisa menggunakan device ini. Lalu untuk kondisi lingkungan, contohnya lingkungan beracun, berradiasi, dan sebagainya, juga sangat disarankan menggunakan salah satunya adalah dengan metode elektrikal ini. Lalu keuntungan yang berikutnya adalah lebih mudah direkam dan atau dihubungkan ke instrumental lain. Kenapa? Karena sinyalnya, hasil pengukuran kita itu pada dasarnya merupakan sinyal yang berbasis signal atau gelombang. Jadi itu bisa langsung dimasukkan ke alat ukur lain untuk diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih berguna ataupun bisa langsung direkam. Jadi contohnya kita tidak bisa merekam pengukuran suhu dengan termometer karena hasil yang diperlihatkan termometer itu berupa hasil yang mekanik, yaitu perubahan dari muai cairan, muai fluida yang ada di dalam kapiler termometer itu sendiri. Mungkin kita bisa menggunakan merekamnya dengan motion sensor atau pergerakan, tapi itu sangat susah dan lebih susah dan lebih membutuhkan biaya. Sedangkan untuk device elektrik ini karena sudah berbasis signal, kita bisa langsung menghubungkannya ke alat proses selanjutnya. Lalu kelebihan yang terakhir adalah respon alat yang cepat. Nah, kita dapat membayangkan bahwa jika kita ingin mengukur suhu tubuh kita dengan termometer pun, kita perlu menunggu waktu sesaat karena respon untuk muai itu cukup berbilang lama. Dan untuk listrik ini sendiri, karena wire-nya itu sangat sensitif, jadi responnya itu bisa dibilang cepat. Lalu untuk kekurangan-kekurangan sendiri, yang pertama adalah biayanya meningkat tergantung bahan yang kita gunakan, karena tergantung pada koefisiensi resistansi dari bahan. Maksudnya bagaimana? Sebagai contoh, kita ingin menggunakan suatu alat dengan resistansi 1. Kita dapat menemukan resistansi 1 itu dari gabungan besi dan tembaga semuanya. Itu masih mudah. Tapi jika kita ingin mengukur suhu yang sangat akurat atau suhu yang sangat tinggi dengan tekanan tinggi dengan kondisi lingkungan yang sangat susah, mungkin kita membutuhkan koefisiensi resistensi yang sangat tinggi ataupun sangat rendah. Nah, itu kita perlu melakukan riset untuk pengembangan material yang akan digunakan pada pengukuran tersebut. Lalu yang kedua adalah kalibrasi bisa dibilang cukup sulit. Kenapa? Karena sinyal-sinyal yang keluar dari wire-wire ini itu sangat kecil. Lalu kita bisa menghubungkannya ke amplifikasi untuk membesar sinyalnya. Tapi jika kita pikir sendiri, sinyal itu sendiri adalah berupa gelombang. Jadi bisa saja itu terdistorsi oleh berbagai macam hal seperti gelombang elektromagnetik dan gelombang-gelombang dari benda-benda yang ada di sekitarnya seperti getaran dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya membutuhkan keahlian khusus. Kenapa? Karena pada bidang ini tidak pure pada alat ukur ataupun pada suatu bidang studi. Jadi ada berbagai bidang studi yang berkaitan pada perancangan device ini. Sebagai contoh adalah elektronika atau kelistrikan.
dan dari pemrograman sendiri dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah karena sangat sensitif, faktor errornya juga cukup besar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa distorsi dari sinyal itu sendiri sangat banyak kemungkinannya, bahkan cahaya itu sendiri juga merupakan gelombang. Jadi mungkin saja saat kita menggunakan suatu alat ukur elektromagnetik, lalu secara tidak sengaja itu ada cahaya motor, yang cahaya dari lampu motor kita mengenai alat ukur itu sendiri, itu akan mengubah nilai dari hasil yang akan dikeluarkan. Next. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebab keenam yaitu temperature measurement by radiation, atau pengukuran suhu dengan radiasi. Jadi radiasi thermal sendiri ini adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda sebagai akibat dari suhunya. Dua metode yang umum digunakan untuk pengukuran ini yaitu yang pertama ada pirometri optik dan yang kedua ada penentuan daya pancar. Radiasi thermal ini terletak pada daerah panjang gelombang dari sekitar 0,1 hingga 100 μm, atau 1 μm itu sama dengan 10⁻⁶. Untuk radiasi thermal total ini dipancarkan oleh benda hitam atau radiasi ideal yang diberikan atau dituliskan sebagai berikut, yaitu EB sama dengan sigma T pangkat 4, di mana sigma adalah Stefan Boltzmann constant, EB adalah emissive power, dan T adalah absolute temperature. Next. Untuk daya pancar benda hitam bervariasi dengan panjang gelombang itu sesuai dengan persamaan distribusi Planck, yaitu di mana EB lambda itu sama dengan C1 lambda pangkat min 5 per E pangkat C pangkat 2 per lambda T min 1. Untuk ketika radiasi thermal ini mengenai permukaan material, berlaku hubungan berikut ini, yaitu alfa tambah rho tambah tau sama dengan 1. Next. Saat tau sama dengan 0 ini, saat tau sama dengan 0 sehingga didapatkan alfa per rho sama dengan 1, di mana alfa ini adalah absorptivitas atau fraksi radiasi insiden yang diserap, rho adalah reflektivitas atau fraksi yang dipantulkan, tau adalah transmisivitas atau fraksi yang ditransmisikan. Untuk emisivitas E ini didefinisikan sebagai E epsilon sama dengan E per EB, di mana E adalah daya pancar permukaan sebenarnya, EB adalah daya pancar benda hitam pada suhu yang sama. Untuk benda abu-abu adalah benda yang emisivitasnya konstan untuk semua panjang gelombang, yaitu epsilon lambda sama dengan E lambda per EB lambda, atau sama dengan E epsilon. Gambar 8.23 yaitu sebuah daya emisi benda hitam untuk dua suhu. Jadi pada gambar tersebut terjadi pergeseran titik maksimum. Ini menjelaskan perubahan warna saat benda dipanaskan, yaitu suhu yang lebih tinggi menghasilkan konsentrasi radiasi spektrum yang lebih pendek. Masalah pengukuran suhu ini terdiri dari penentuan variasi suhu dengan warna benda. Untuk gambar yang belahnya yaitu gambar 8.24 perbandingan daya pancar benda hitam, benda abu-abu ideal, dan permukaan sebenarnya.
Jadi gambar itu mengilustrasikan ciri khas radiasi benda hitam dan benda abu-abu. Untuk keperluan analisis permukaan sebenarnya sering didekati dengan benda abu-abu yang memiliki emisivitas sama dengan emisivitas total rata-rata dari permukaan nyata seperti yang didefinisikan pada persamaan sebelumnya, yaitu pada persamaan emisivitas. Next. Pengukuran suhu melalui penggunaan pirometri optik. Metode ini mengacu pada identifikasi suhu permukaan dengan warna radiasi yang dipancarkan. Saat permukaan ini dipanaskan, itu menjadi merah tua, orange, dan akhirnya berwarna putih. Titik maksimum dalam kurva radiasi benda hitam bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek dengan menaikkan suhu menurut hukum Wind. Hukum Wind dapat dilihat pada pasangan berikut ini, di mana lambda max adalah panjang gelombang di mana titik maksimum dalam kurva. Untuk gambar 8.25 itu adalah skema pirometrik optik. Jadi itu radiasi dari sumber dilihat melalui lensa dan susunan filter. Filter penyerapan di bagian depan perangkat mengurangi intensitas radiasi yang masuk, sehingga lampu standar dapat dioperasikan pada tingkat yang lebih rendah. Lampu standar ini ditempatkan di jalur optik dari radiasi yang masuk. Dengan penyesuaian arus lampu, warna filamen dapat dibuat agar sesuai dengan warna radiasi masuk. Filter merah ini dipasang di lensa mata untuk memastikan bahwa perbandingan dibuat untuk radiasi monokromatik pada dasarnya, sehingga menghilangkan beberapa ketidakpastian yang dihasilkan dari variasi sifat radiasi dan panjang gelombang. Sedangkan gambar di samping yaitu penampilan filamen lampu pada lensa okuler pirometrik optik. Jadi pada gambar tersebut mengilustrasikan tampilan filamen lampu seperti yang dilihat dari lensa okuler. Ketika kondisi keseimbangan tercapai, filamen akan tampak menghilang dalam total medan radiasi yang masuk kalibrasi suhu. Untuk kalibrasi suhu ini dibuat dalam hal arus pemanas lampu. Suhu tubuh juga dapat diukur dengan menentukan total energi yang dipancarkan dari tubuh dan kemudian menghitung suhu dari E sama dengan epsilon sigma T pangkat 4, di mana untuk menentukan suhu emisivitas bahan harus diketahui, sehingga untuk mencari T yaitu T sama dengan E per epsilon sigma pangkat 1/4 untuk suhu black body dengan emisivitas sama dengan 1, didapatkan TA sama dengan E per sigma pangkatkan dengan 1/4. Jika suhu nyata diambil sebagai nilai terukur, maka kesalahan suhu karena kondisi bukan benda hitam adalah error ini sama dengan T min TA per T, atau sama dengan 1 per TA per T, atau sama dengan ini 1 min epsilon pangkat 1/4. Sayangnya emisivitas permukaan tunduk pada sejumlah besar ketidakpastian karena mereka bergantung pada permukaan akhir, warna, oksidasi, penuaan, dan jumlah faktor lainnya. Ketidakpastian suhu yang dihasilkan hanya dari ketidakpastian emisivitas. Dengan demikian, omega T per T sama dengan 1/4 omega epsilon per epsilon. Next, untuk sebab yang ke-7 yaitu effect of heat transfer on temperature measurement. Next,
Next. Proses perpindahan panas ini dikaitkan dengan semua pengukuran suhu. Ketika termometer terpapar di suatu lingkungan, suhu yang ditunjukkan oleh termometer ditentukan sesuai dengan pertukaran energi panas total dengan elemen penginderaan suhu. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkoreksi pembacaan suhu yaitu ada konduksi, konveksi, atau radiasi. Yang pertama ada konduksi yang dijelaskan oleh hukum Forer, yaitu Q sama dengan min Ka dt per dx, di mana K adalah konduktivitas termal, A adalah luas tempat terjadinya perpindahan panas, dan Q adalah laju perpindahan panas dalam arah penurunan gradien suhu. Untuk perpindahan panas konveksi ini dijelaskan sesuai dengan hukum pendinginan Newton, yaitu Q sama dengan HA kurung TS min T hingga tutup kurung, di mana A adalah koefisien perpindahan panas konveksi, A adalah luas permukaan pertukaran panas dengan fluida, TS adalah suhu permukaan, dan T hingga adalah suhu fluida. Untuk perpindahan panas radiasi antara dua permukaan sebanding dengan perbedaan suhu absolut dengan pangkat 4 penurunan hukum radiasi thermal Step-Boltzmann. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q1 min 2 sama dengan sigma Fg F epsilon dikalikan dengan T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4, di mana Fg adalah faktor geometris, F adalah faktor yang menggambarkan sifat radiasi permukaan. Next. Bab ke-8 yaitu transient response of thermal system. Next. Nah, untuk gambar di atas adalah sistem thermal sederhana yang terkena perubahan suhu di lingkungan secara tiba-tiba. Jadi termometer diwakili oleh massa M dan panas spesifik C, dan tiba-tiba terkena lingkungan konveksi suhu T hingga. Koefisien perpindahan panas konveksi antara termometer dan fluida adalah H, dan perpindahan panas radiasi diasumsikan dapat diabaikan. Juga diasumsikan bahwa termometer pada dasarnya seragam dalam suhu pada setiap saat, yaitu konduktivitas thermal bahan termometer cukup besar dibandingkan dengan konduktivitas permukaan karena koefisien perpindahan panas konveksi. Neraca energi untuk proses transient dapat ditulis sebagai HA dikalikan dengan T hingga min T tutup kurung sama dengan MC dt per d tau. Di mana dari solusi di atas memberikan suhu termometer sebagai fungsi waktu, yaitu T min theta hingga per T0 min theta hingga, atau sama dengan E pangkat min HA per MC dikalikan dengan tau, di mana T0 adalah suhu termometer pada waktu 0. Konstanta waktu untuk sistem thermal sederhana yang terkena perubahan suhu lingkungan secara tiba-tiba dapat dirumuskan sebagai tau sama dengan MC per HA. Sebab yang ke-9 yaitu thermocouple compensation atau kompensasi thermocouple. Misalkan thermocouple digunakan untuk mengukur variasi suhu transient. Respon thermocouple akan tergantung pada beberapa faktor dan akan mengikuti variasi seperti persamaan suhu termometer sebagai fungsi waktu. Jaringan kompensasi thermocouple tipikal ditunjukkan pada gambar di atas. Tegangan input thermocouple diwakili oleh EI dan tegangan output diwakili oleh EO. Jaringan khusus ini melemahkan frekuensi rendah lebih dari frekuensi tinggi dan memiliki respon frekuensi terhadap input
langkah yang kira-kira berlawanan dengan termokouple. Untuk respon keluaran jaringan diberikan oleh E0/EI sama dengan alfa 1 plus J omega tau J per 1 plus alfa J omega tau J, di mana alfa ini adalah R per R plus RJ, tau J adalah RJ C, untuk omega adalah frekuensi of the input signal, dan J adalah akar-1. Respon amplitudo ini diberikan oleh nilai absolut dari fungsi dalam persamaan di atas. Dengan demikian, E0 EI amplitude sama dengan alfa akar 1 plus omega 2 tau omega kuadrat tau J kuadrat per 1 plus alfa kuadrat omega kuadrat tau J kuadrat. Frekuensi tinggi jaringan ditingkatkan karena nilai alfa berkurang, tetapi ini menghasilkan keluaran yang menurunkan karena keluaran kondisi tunak adalah E0/EI steady state sama dengan R per R plus RJ atau sama dengan alfa. Untuk subbab yang terakhir, untuk subbab yang ke-10, temperature measurement in high-speed law. Pengukuran suhu dalam aliran kecepatan tinggi. Ketika kecepatan gas dikurangi menjadi 0, energi kinetik diubah menjadi energi panas dan dibuktikan sebagai peningkatan suhu. Jika gas didiamkan secara adiabatik, suhu stagnasi yang dihasilkan diberikan oleh T0 sama dengan T taingga plus U kuadrat kuadrat per 2C PGC, di mana T0 adalah suhu stagnasi, T taingga adalah aliran bebas atau suhu statis, U taingga adalah kecepatan aliran C, dan P adalah kalor. Rho adalah kalor jenis gas tekanan konstan, atau dapat dinyatakan juga dalam bilangan March yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu T0 per T taingga sama dengan 1 plus gamma min 1 per 2 M kuadrat, di mana gamma adalah Cp per Cv dan memiliki nilai 1,4 untuk udara. Suhu yang ditunjukkan oleh probe secara umum tidak akan sama dengan suhu stagnasi yang diberikan. Suhu yang diukur disebut suhu pemulihan dan sangat tergantung pada konfigurasi probe. Faktor pemulihan ditentukan oleh R sama dengan TR min T taingga per TO min T taingga, di mana TR adalah suhu pemulihan. Untuk gambar 8.38 ini adalah pemeriksaan suhu kecepatan tinggi menurut Winkel. Jadi menurut Winkel, aliran gas memasuki bagian depan probe dan didifusikan ke kecepatan yang lebih rendah dalam pengaturan pelindung penutup. Aliran kemudian meninggalkan probe melalui lubang ventilasi samping. Perisai juga berfungsi untuk mengurangi kerugian radiasi dari elemen penginderaan termokouple. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu bab Thermal and Transport Property Measurement. Kemudian kita akan masuk ke introduction pada bab ini. Thermal Property Measurement itu melibatkan penentuan heat flow and temperature.
Heat flow atau aliran panas biasanya diukur dengan membuat kesetimbangan energi pada perangkat yang sedang dipertimbangkan. Misalnya itu pada suatu pemanasan air melalui pipa yang dipanaskan. Perpindahan panas konveksi dari dinding pipa ke air dapat ditentukan dengan mengukur laju aliran massa air dan suhu air masuk dan keluar ke bagian pipa yang dipanaskan. Oleh karena itu, energi yang diperoleh oleh air adalah perpindahan panas dari pipa. Dengan catatan, permukaan luar pipa terisolasi sempurna sehingga tidak ada kerugian yang terjadi. Konduktivitas termal dapat diklasifikasikan sebagai transport property karena merupakan indikasi dari transportasi energi dalam cairan atau padatan. Viskositas fluida juga diklasifikasikan sebagai transport property karena tergantung pada transportasi momentum yang dihasilkan dari gerakan molekul dalam cairan. Pun sama dengan difusi massa, diklasifikasikan sebagai proses transportasi karena hasil dari gerakan molekul, di mana dalam hal ini berarti transport propertinya adalah koefisien difusi. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu thermal conductivity measurement. Di sini konduktivitas thermal cairan dan gas itu ilmuwan Kaye dan Hingis telah menggunakan metode hot plate yang dijaga untuk menentukan konduktivitas thermal cairan, di mana didapatkan rumus berikut, yaitu K sama dengan Q dikali delta X per A dikali dalam kurung T1 dikurangi T2, di mana K adalah konduktivitas thermal, kemudian Q adalah heat transfer, kemudian A adalah luasnya, kemudian do T per do X adalah temperature gradient in the direction of the heat transfer. Dalam menggunakan pengaturan seperti pada gambar di bawah ini, pemanas ditempatkan di tengah dan lempengan spesimen ditempatkan di setiap sisi plat pemanas. Pendingin diedarkan melalui perangkat untuk menghilangkan energi, dan termokapel dipasang di tempat yang tepat untuk mengukur suhu. Kemudian pemanas penjaga mengelilingi pemanas utama, ini quart heater, dan suhunya dipertahankan pada pemanas utama. Hal ini mencegah perpindahan panas keluar dari tepi spesimen, dan dengan demikian mempertahankan perpindahan panas satu dimensi melalui bahan yang konduktivitas termalnya harus ditentukan. Nah, ini merupakan gambarnya, yaitu pendinginnya itu ada di atas dan di bawah, kemudian sampelnya itu diletakkan di dalam atau di tengah-tengah, kemudian pemanas utamanya itu ini seperti lempengan ini yang ada di tengah ini, kemudian pemanas untuk menjaga panasnya itu ada di lempengan tapi di pinggirnya ini. Kemudian batang logam A dari konduktivitas termal yang diketahui terhubung ke batang logam B yang konduktivitas termalnya harus diukur. Sumber panas dan heat sink terhubung ke ujung batang komposit, dan perakitan dikelilingi oleh bahan isolasi untuk meminimalkan kehilangan panas ke sekitarnya, dan untuk memastikan aliran panas satu dimensi melalui batang.
Termokopel terpasang atau tertanam, baik dalam bahan yang dikenal dan tidak diketahui seperti yang ditunjukkan. Seperti gambar di sini, di kiri ini, termokopelnya itu ditunjukkan dengan ini, ada arah panah ini, dua bercabang dua ini, di mana bahan yang diketahui itu adalah disimbolkan dengan A, huruf A, dan bahan yang tidak diketahui itu disimbolkan dengan huruf B. Kemudian jika gradien suhu melalui bahan yang diketahui diukur, maka aliran panas dapat ditentukan. Kemudian aliran panas tersebut digunakan untuk menghitung konduktivitas termal dari bahan yang tidak diketahui. Maka itu menggunakan rumus seperti berikut, yaitu Q sama dengan min KA dikalikan dengan A dalam kurung dt per dx, ini untuk bahan A, sama dengan min KB dikalikan dengan A dalam kurung dt per dx, ini untuk bahan B. Kemudian kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu thermal conductivity of liquid and gas. Nah, ini adalah konduktivitas termal cairan dan gas, di mana digunakan beberapa aparatus dalam mengukur konduktivitas termal. Di mana zaman dulu itu ada ilmuwan Kaye dan Hingis dengan metode hot plate-nya itu untuk menjaga konduktivitas termal cairan. Peralatan yang digunakan itu pada gambar 9.4, di mana diameter lempengnya itu 5 cm dan ketebalan lapisan cair itu kurang lebih 0,05 cm. Kemudian untuk lapisan LHIS-nya itu harus cukup tipis sehingga arus konveksi yang dihasilkan itu dapat diminimalkan. Kemudian untuk pengaturan anular seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.5 juga dapat digunakan untuk penentuan konduktivitas termal cair. Itu sekali lagi itu ketebalan lapisan cair harus cukup tipis sehingga dapat meminimalkan arus konveksi termalnya. Kita kembali ke slide sebelumnya, yaitu pengaturan silinder konsentris juga dapat digunakan untuk pengukuran konduktivitas termal gas. Kemudian Kayes dan Chandel, seorang ilmuwan, telah menggunakan perangkat pada gambar 9.6 untuk pengukuran konduktivitas termal uap air, oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Sedangkan ilmuwan Vines itu telah menggunakan perangkat CHACS untuk pengukuran konduktivitas termal gas suhu tinggi. Skematiknya itu ditunjukkan pada gambar 9.6 ini. Kemudian untuk mengukur konduktivitas termal cairan dan gas itu digunakan rumus berikut, yaitu K sama dengan Q ln dalam kurung R2 per R1 dibagi dengan 2πr dikali L dikali dalam kurung T1 dikurangi T2. Nah, ini tadi ada catatan ketebalan
lapisan cair harus cukup tipis untuk meminimalkan arus konveksi termalnya. Di sini kita balik ke slide sebelumnya. Di bagian alat tersebut terdapat emitor itu sebagai sumber panas. Kemudian di kedua ujung gambar yang di kanan ini terdapat sebagai pemanas penjaga. Kemudian untuk sebagian besar tes itu mungkin untuk mempertahankan perbedaan suhu 5-10 derajat Celcius antara emitor dan penerimanya. Kemudian laju perbedaan panas itu diukur dengan menentukan input daya listrik ke emitor, sementara termokabel yang dipasang pada permukaan emitor dan penerima menentukan perbedaan suhunya. Kemudian ada investigasi dari seorang ilmuwan Leiden Force, itu mengusulkan alat untuk mengukur konduktivitas termal gas dan cairan dari minus 180 Celcius hingga 500 Celcius. Untuk data lengkap itu tidak tersedia, tapi akurasi dari perangkat tersebut itu diklaim mencapai 0,1%. Kemudian kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu measurement of viscosity atau pengukuran viskositas. Di sini berbagai metode digunakan untuk pengukuran viskositas. Ada dua metode yang paling umum, yaitu metode silinder konsentris berputar dan metode aliran kapiler. Di sini ada dua rumus, yaitu untuk dinamik viscosity atau viskositas dinamik itu tau sama dengan mu dikali dengan du per dy. Kemudian viskositas kinetiknya itu V sama dengan mu per rho. Nah, di sini ada gambar 9.8, itu adalah velocity distribution between large parallel plate. Di mana pertimbangkan plat paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.8, itu terdapat satu piring stasioner dan lainnya itu bergerak dengan kecepatan konstan sebesar U. Profil kecepatan untuk fluida antara dua lempeng adalah garis lurus, dan gradien kecepatannya itu berumuskan du per dy sama dengan u per b. Untuk satuan dinamik viskositas dan dinamik kinetik viskositasnya itu dapat dilihat pada slide ini dan bisa dipelajari sendiri, karena banyak satuan yang digunakan dalam dinamik viskositas maupun kinetik viskositas ini. Kemudian ada gambar 9.9, yaitu rotating concentric cylinder apparatus for measurement of viscosity. Sistem ini dapat digunakan untuk mengukur viskositas dengan mengukur gaya yang diperlukan untuk mempertahankan plat bergerak pada kecepatan konstan. Pendekatan konvensional untuk
mendekati situasi flatbed paralel dengan silinder konsentris berputar ditunjukkan pada gambar 9.9. Silinder bagian dalam stasioner dan melekat pada alat pengukur torsi yang sesuai, sedangkan silinder luarnya itu tidak digerakkan pada kecepatan sudut konstan. Jika ruang anular B itu cukup kecil dibandingkan dengan jari-jari silinder bagian dalam, maka susunan silinder berputar akan mendekati situasi lempeng paralel, dan profil kecepatan dalam ruang celah dapat diasumsikan linear. Kemudian untuk rumusnya yaitu ada dO per dy sama dengan R2 dikalikan omega dibagi B. Kemudian rumus selanjutnya yaitu tau sama dengan T per 2pi R1 kuadrat dikali L. Dan untuk rumus mu-nya itu sama dengan TB per 2pi R1 kuadrat kali R2 dikali L dikali omega. Kemudian di sini ada alat yang namanya viskometer Seibold, yaitu perangkat industri yang menggunakan prinsip tabung kapiler untuk pengukuran viskositas cair. Buah skematik dari perangkat itu ditampilkan pada gambar di sini. Sebuah silinder diisi ke atas dengan cairan dan tertutup dalam suhu konstan untuk memastikan keseragaman suhu selama pengukuran. Cairan kemudian diizinkan untuk drain dari bawah melalui tabung kapiler pendek. Waktu yang diperlukan untuk 60 ml untuk dikeringkan itu dicatat, dan kali ini diambil sebagai indikasi viskositas cairan. Karena tabung kapiler pendek, profil viskositas laminar yang dikembangkan sepenuhnya itu ditetapkan dan perlu menerapkan korelasi untuk memperhitungkan profil yang sebenarnya. Nah, untuk rumusnya seperti berikut. V sama dengan dalam kurung 0,00237 T dikurangi 1,93 per T, kemudian dikali 10⁻³ feet kuadrat per second. Kemudian untuk subbab yang kelima yaitu gas diffusion atau difusi gas. Kemudian pertimbangkan wadah gas 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.12 di salah satu ujung wadah gas lain atau diperkenalkan dan dibiarkan berdifusi menjadi gas 2. Tingkat difusi gas 1 tiap saat waktu diberikan oleh hukum difusi Fick sebagai berikut. N1 sama dengan min D12 dikali A do N bar per do X. Gambar 9.13 yaitu di gambar kiri ini menunjukkan skematik suatu pengukuran eksperimental sederhana untuk pengukuran koefisien difusi gas, di mana dua bagian tabung kaca dihubungkan oleh koneksi tabung tigon yang fleksibel, yang dapat dijepit seperti yang ditunjukkan. Nah, seperti ini dijepit. Pada bagian tabung dibebankan dengan dua gas yang karakteristik difusinya harus diselidiki.
Dalam peralatan tersebut, gas yang lebih berat biasanya terkandung di bagian bawah, sedangkan gas yang lebih ringan berada di bagian atas. Kemudian perawatan yang diberikan untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kebocoran dan bahwa setiap bagian mengandung komponen murni pada awal percobaan. Perawatan juga harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua gas pada awalnya pada suhu dan tekanan yang sama. Hold peralatan dibangun sehingga volume tabung inlet dapat diabaikan dibandingkan dengan volume aparatur utama. Sementara proses difusi sedang berlangsung, suhu aparatur harus dijaga dengan konstan. Untuk rumusnya itu seperti berikut, yaitu F sama dengan 8 per P kuadrat eksponensial dari min P kuadrat D12T per 4L kuadrat. Kemudian untuk subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Pada bab selanjutnya akan membahas tentang kalorimeter. Next. Kalorimetri. Apa itu kalorimetri? Kalorimetri itu merupakan alat untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Terus proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu di mana tidak ada kalori yang keluar atau masuk dari kalorimeter. Kalorimetri adalah proses pengukuran jumlah kalori reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu eksperimen. Lalu cara kerjanya gimana sih sebenarnya kalorimeter? Prinsip kerjanya yaitu kalorimeter itu dialirkan arus listrik pada kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam air suling pada waktu bergerak dalam kawat penghantar akibat perbedaan potensial. Terus pembawa muatan bertumbukan dengan atom logam dan kehilangan energi. Akibatnya pembawa muatan bertumbukan dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan kuat medan listriknya. Tumbukan oleh pembawa muatan akan menyebabkan logam yang dialiri arus listrik mempengaruhi energi, yaitu energi kalor atau panas. Pada gambar di samping ini merupakan contoh kalorimeter sederhana, di mana ada unsur termometer, pengaduk, terus tabung luar, terus tabung dalam sebagai kalorimeter. Lalu fungsinya itu digunakan untuk mengukur jumlah kalor suatu perubahan reaksi kimia, mendeteksi kalor suatu perubahan reaksi kimia, menghitung jumlah kalor suatu perubahan reaksi kimia, lalu sebagai alat peneliti percobaan pada kalor, dan digunakan untuk mendeteksi suhu pada kalor. Next. Pada gambar di bawah ini, di samping ini merupakan skema dari kalorimeter Junkers. Contoh kalorimeter yang ditunjukkan keseluruhan energi dan keseimbangan massa yaitu kalorimeter aliran, yaitu yang digunakan untuk pengukuran nilai kalor bahan bakar gas atau zat cair, di mana prinsip kerjanya yaitu gas dibakar di kalorimeter Junker itu dan kalornya dialirkan ke air pendingin. Yang selanjutnya suhu air masuk dan keluar diukur dengan termometer presisi raksa dalam gelas. Lalu hasil pembakaran didinginkan hingga suhunya cukup rendah dan uap airnya mengembun. Kondensatnya dikumpulkan dalam tabung ukur seperti pada gambar ini. Lalu laju aliran gas biasanya diukur dengan positive displacement flow meter. Next. Lalu skema untuk kalorimeter aliran, skemanya yaitu semua arus yang masuk di rangkaian diberi subscript 1
Sedangkan arus yang keluar dari rangkaian itu diberi tanda subscript 2. Lalu bahan bakar dan udara dibakar di dalam kalorimeter, dan sebagian besar kalori pembakaran diserap oleh air pendingin. Pengukuran yang perlu dibuat dalam eksperimen ini ialah suhu air pendingin masuk dan keluar TW1 dan TW2, laju aliran massa bahan bakar MF, laju aliran massa air pendingin MW, lalu laju aliran massa air pendingin MW, lalu suhu kondensat TC2, lalu suhu bakar dan udara masuk TF1 dan TA1, dan kelembaban relatif udara masuk F1. Di samping itu dilakukan pula analisa hasil pembakaran untuk menentukan kandungan oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Next. Lalu pada gambar di sebelah ini merupakan gambar kalorimeter bom, di mana berbeda dengan kalorimeter aliran yang dijelaskan di pada atas tadi. Pengukuran dilakukan di bawah volume konstan, di mana kondisi non aliran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah samping ini. Kalorimeter bom merupakan kalorimeter yang khusus digunakan untuk menentukan kalori dari reaksi pembakaran. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah bom, di mana tempat berlangsungnya reaksi pembakaran dan terbuat dari bahan stainless steel dan diisi oleh gas oksigen pada tekanan tinggi, dan sejumlah air yang dibatasi dengan wadah yang kedap panas. Reaksi pembakaran yang terjadi di dalam bom akan menghasilkan kalori dan diserap oleh air dan bom. Oleh karena itu, tidak ada kalori yang terbuang ke lingkungan, maka Q reaksi sama dengan min Q air ditambah Q bom. Next. Lalu prinsip kerja dari kalorimeter bom yaitu bahan bakar yang diukur dimasukkan ke dalam bejana logam, kemudian diisi dengan oksigen pada tekanan tinggi. Bom ditempatkan di dalam bejana berisi air dan bahan bakar dinyalakan dengan sambungan listrik dari luar. Suhu air diukur sebagai fungsi waktu setelah penyalaan. Dan dari pengetahuan tentang massa air di dalam sistem itu, massa dan kalori spesifik bejana, kurva pemanasan dan pendinginan transient, maka energi yang dilepaskan dalam pembakaran itu dapat ditentukan. Keseragaman suhu air di sekeliling bom dijaga dengan suatu pengaduk. Dalam hal-hal tertentu diberikan pemanasan dari luar melalui selubung air untuk menjaga supaya suhu seragam. Sedang dalam hal-hal lain, selubung itu dibiarkan kosong untuk menjaga kondisi yang mendekati adiabatik dalam bejana air sebelah dalam. Next. Jika bom dibuat dari dewar flux yang memungkinkan asumsi proses pembakaran adiabatik dan input kerja motor pengaduk dapat diabaikan, kita peroleh Q ditambah W sama dengan 0 sama dengan delta U, di mana delta U itu sama dengan delta U bom ditambah H ignition wire ditambah H full ditambah delta U water, di mana H ignition wire dan H full adalah panas pembakaran kawat pengapian dan bahan bakar. Untuk kawat nikel H itu menggunakan 4113 kJ per kilogram. Terus kami punya delta U bom sama dengan M bom CV bom delta T delta U water sama dengan M water CV water delta T dengan CV water yaitu 4,19 kJ per kilogram derajat Celcius. Massa air kabel pengapian yang dikonsumsi dan sampel bahan bakar dapat ditentukan dengan menimbang, dan nilai delta T sama dengan T final dan T inisial diukur selama proses pembakaran. Nilai M bom CV bom sama dengan CV bom yang bergantung pada bahan konstruksi spesifik untuk bom dapat ditentukan untuk proses kalibrasi di mana Z dengan H full yang diketahui dibakar dan nilai panas spesifik bom. Next.
Yang selanjutnya adalah heating value of fuels, di mana pelepasan energi ketika bahan bakar dibakar dengan oksigen atau udara disebut nilai kalor bahan bakar dan dapat diukur menggunakan kalorimeter aliran atau BOM seperti dijelaskan sebelumnya. Dalam aplikasi industri, kuantitas yang menjadi kepentingan ekonomi adalah nilai kalor yang lebih tinggi, yang didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan persatuan massa bahan bakar ketika bahan bakar dibakar dengan jumlah teoritas udara dan air dalam produk akibat pembakaran dalam keadaan cair. Berikut ini merupakan contoh dari heating value of fuels bagian kanan. Next. Yang selanjutnya adalah convection heat transfer measurement. Next. Penentuan koefisien perpindahan panas konveksi mencakup berbagai kegiatan eksperimen yang sangat luas. Pada bagian ini kita hanya akan mengilustrasikan dua pengaturan eksperimen sederhana, di mana satu untuk sistem konveksi paksa dan satu untuk sistem konveksi bebas. Di bawah ini merupakan contoh skematik dari konveksi heat transfer in smooth tubes. Next. Tabung yang dipanaskan dengan listrik memberikan fluks panas konstan ke air sehingga masuk akal untuk mengasumsikan variasi garis lurus suhu curah air dari saluran masuk ke saluran keluar. Dengan demikian, suhu dinding dan curah diketahui sepanjang tabung dan koefisien perpindahan panas dapat dihitung pada setiap lokasi aksial dari Q sama dengan H dikalikan A dikalikan dengan TW min TB, di mana A adalah luas total permukaan tabung yang dipanaskan, terus TW dan TB merupakan suhu dinding dan curah pada lokasi tegak lurus, dan Q adalah laju perpindahan panas total, lalu diberikan oleh Q sama dengan E dikalikan I. E dan I adalah tegangan dan arus yang terkesan pada bagian uji, di mana luas permukaan yang dipanaskan adalah A sama dengan P dikalikan DI dikalikan L. Permukaan luar tabung harus ditutup dengan insulasi untuk memastikan bahwa semua pemanas listrik hilang di dalam air. Next. Pengaturan eksperimental sederhana untuk penentuan koefisien perpindahan panas konveksi alami pada silinder horizontal ditunjukkan pada gambar 9.18. Pada gambar di sini yang kita tes itu untuk mengukur panas yaitu pada bagian tengahnya, di mana rumusnya tadi Q sama dengan H dikalikan A dikalikan dengan TW min T tak hingga ditambah gamma dikalikan epsilon dikalikan A dikalikan dengan TW pangkat 4 dikurangi TS pangkat 4. Di mana itu nanti menggunakan T tak hingga yang menggunakan air temperatur. Next. Pada kondisi keseimbangan ini, semua pemanas listrik bagian tengah dihamburkan ke udara atau selungkup sekitarnya. Total kehilangan panas dari elemen uji diberikan oleh Q sama dengan H dikalikan A dikalikan dengan TW min T tak hingga ditambah gamma dikalikan epsilon dikalikan A dikalikan dengan TW pangkat 4 min TS pangkat 4. Di mana H adalah koefisien perpindahan panas konveksi bebas, TW adalah suhu bagian uji, epsilon adalah emisivitas permukaan, T tak hingga adalah suhu udara sekitar, lalu TS adalah suhu ruangan, dan A merupakan luas permukaan yang diberikan dengan A sama dengan P dikalikan D dikalikan L. Dengan laju perpindahan panas Q ditentukan dari pengukuran input daya listrik ke bagian uji. Untuk menentukan nilai H, emisivitas permukaan harus diketahui. Next. Yang selanjutnya adalah humidity measurements. Next. Kelembaban spesifik atau rasio kelembaban adalah
massa uap air persatuan massa udara kering. Suhu bola kering adalah suhu campuran udara, air, dan uap yang diukur dengan termometer yang terpapar pada campuran. Lalu suhu bola basah adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang ditutupi dengan bahan mirip sumbu yang jenuh dan dengan cairan setelah pengaturan dibiarkan mencapai keseimbangan penguapan dengan campuran. Pada gambar di 9.19 menit ini suhu basahnya sebelah kiri dan suhu keringnya salah kebalik. Suhu basahnya sebelah kanan dan suhu keringnya sebelah kiri. Terus titik embun campuran adalah suhu di mana uap mulai mengembun ketika campuran didinginkan pada tekanan konstan. Next. Kelembapan relatif flux didefinisikan sebagai perbandingan massa uap aktual dengan massa uap yang diperlukan untuk menghasilkan campuran jenuh pada suhu yang sama. Jika uap berperilaku seperti gas ideal, di mana dirumuskan sebagai berikut: flux sama dengan mv per m1 sama dengan PV dikalikan V dibagi RV dikalikan T dibagi PG dikalikan V dibagi RV dikalikan T sama dengan didapatkan rumus flux yaitu PV dibagi PG, di mana PV adalah tekanan parsial sebenarnya dari uap, lalu PG adalah tekanan saturasi uap pada suhu campuran. Lalu kelembapan spesifik dirumuskan dengan W sama dengan MV dibagi MA. Untuk perilaku gas ideal menjadi omega sama dengan 0,622 dikalikan PV dibagi PA dengan PA merupakan tekanan parsial udara. Next. Yang selanjutnya adalah heat flux meters. Ada banyak aplikasi di mana next. Ada banyak aplikasi di mana pengukuran langsung flux panas diinginkan. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa perangkat untuk pengukuran tersebut. Jenis meter flux panas pertama yang akan kita pertimbangkan adalah sensor slug yang ditunjukkan pada gambar samping ini. Di mana gambar samping ini merupakan gambar slug type heat flux meter. Di mana kalornya itu dari arah kiri lalu masuk ke arah slug, lalu ada proses isolasi dan lalu dideteksi dengan termokouple dengan asumsi bahwa suhu slug tetap seragam setiap saat. Kesetimbangan energi transition menjadi Q per A sama dengan mj dibagi A dikalikan dengan dTs dibagi dTo dikurangi U dikalikan dengan TS min dW dengan keterangan sebagai berikut. Next. Beberapa masalah ditemui dalam menggunakan sensor slug. Untuk flux panas yang sangat tinggi, suhu slug mungkin tidak tetap seragam dan analisisnya lebih rumit dan harus digunakan untuk menghitung flux panas dari pengukuran suhu. Selanjutnya, kehadiran sensor mengubah profil suhu di dinding, khususnya suhu di lokasi sensor lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga mempengaruhi flux panas bersih pada titik pengukuran. Apakah itu terjadi secara konveksi, radiasi, atau kombinasi keduanya. Sensor slug jelas hanya disesuaikan untuk pengukuran transit. Next. Lalu pengukuran flux pada gardan digambarkan pada gambar 9.22, di mana Q-nya dari atas, lalu konstanta Dis-nya itu bagian atas, lalu copper heat sinks, lalu kita deteksi menggunakan copper wires. Selanjutnya, flux panas pada rentang 5 kali 10⁴ hingga 10⁴ BTU per H dikalikan dengan Ft².
dikalikan dengan 0,15 megawatt per meter kuadrat dapat diukur dengan perangkat. Konstanta waktu ada 0,1 second dialami. Peningkatan sensitivitas dapat diperoleh dengan menggunakan cakram tembaga bersama dengan koleksi pusat bismut tellurida yang didopling positif. Next. Lalu selanjutnya pengukur flux panas yang sangat serbaguna telah diselesaikan oleh Henger dan dipasarkan oleh F Corp, Hudson and H. Konstruksi rinci ditunjukkan pada gambar 9.2 di mana ada bagian upper junction pada T1, terus lower junction pada T2, terus dengan thickness-nya segitu, terus termodinamik material B, lalu termodinamik material A, lalu diberi kalor. Flux panas maksimum yang dapat diakomodasi dengan meteran adalah sekitar 2 kali 10⁵ BTO/H FT kuadrat dikalikan dengan 0,63 megawatt per meter kuadrat pada suhu operasi maksimum 500 derajat Fahrenheit atau sekitar 260 derajat Celcius. Sensitivitas berkisar dari 0,07 hingga 27 MV kalikan FT kuadrat dikalikan SPTO, di mana antara 0,062 hingga 23,8 MV cm kuadrat per watt, tergantung pada jumlah sambungan yang digunakan. Konstanta waktu berkisar antara 0,02 dan 0,4 detik. Next. Lalu pada gambar di bawah ini menunjukkan beberapa foto konfigurasi meteran yang khas. Next. Yang selanjutnya adalah pH measurement atau pengukuran pH. Pada gambar 9.25 ini merupakan skema dari pH meter, di mana ada 2 elektroda, yang satu digunakan untuk referensi, yang satu untuk reversible, di mana elektroda satunya itu gas yang berisi dengan HCl, terus yang dicelupkan elektroda tadi dicelupkan pada larutan ion hidrogen, lalu dideteksi dengan DC amplifier baterai, lalu didapatkan output untuk menghitung pH tadi. pH larutan adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen CH dan ditentukan oleh pH merupakan log dari CH, di mana log CH tadi log dari hidrogen. Sebuah pH meter gas ditunjukkan pada di atas, di mana elektroda kaca khusus digunakan untuk hanya dapat ditembus oleh ion hidrogen. Oleh karena itu, bagian bawah yang sangat tipis bertindak sebagai membran. Sebuah elektroda referensi kolamel juga ditempatkan dalam larutan. Elektroda reversible dipasang pada kaca, dan elektroda referensi dan asam klorida 1N terkandung dalam elektroda kaca tertutup. Next. Net potensial melintasi membran diberikan oleh delta VI sama dengan min 2,30, terus R dikalikan T dibagi ketetapan Faraday dikalikan log CH per CR, di mana R tadi merupakan universal gas constant sebesar 8,314 Joule per kilogram mol Kelvin, dengan T merupakan suhu absolut tadi dengan Kelvin juga. Lalu ketetapan konstan Faraday sebesar 0,647 dikali 10⁻⁷ Celcius per kilogram per mol. Lalu CH merupakan konsentrasi hidrogen, lalu CR merupakan konsentrasi elektroda gelas tadi, di mana besarnya 1,04, besarnya CR tadi 1 untuk 1
NHCl. Untuk memasukkan dan menggunakan definisi pH memberikan delta VI sama dengan min 1,98 dikalikan 10 pangkat min 4T. Karena resistensi membran ke atas sangat tinggi pada order 100 M, penguat DC dengan impedansi masuk yang tinggi yang harus digunakan. Kalibrasi dicapai dengan menggunakan elektroda ke dalam larutan pH yang diketahui dapat menyesuaikan meter keluaran untuk pembacaan yang tepat. Next. Untuk tujuan referensi, nilai pH dari beberapa zat umum diberikan pada tabel di bawah ini, di mana nilai pH 7 bersifat netral atau air suling, sedangkan nilai kurang dari 7 itu bersifat asam, dan nilai lebih dari 7 itu bersifat basa atau alkalin. Pada tabel di bawah ini merupakan nama-nama substans beserta pH-nya dari mulai dari 0,3 sampai 12,6. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.